Halo guys, selamat datang kembali di DR Story. Masih sama seperti video sebelumnya, saya masih akan membahas tentang kompetensi pedagogik SKB CPNS. Dan kali ini saya ingin mengajak kalian para pejuang untuk berdiskusi bersama, membahas tentang teori belajar. Sebelum kita mulai membahasnya, saya ingatkan kembali buat kalian para pejuang SKB guru, jangan lupa untuk mengikuti tryout pedagogik part 1 dan part 2. Bagaimana caranya? Gampang banget. Kalian hanya perlu subscribe DR Story, lalu buka video kami sebelumnya, kemudian komen nomor WhatsApp atau alamat email kalian, dan kami akan mengirimkan link tryout ke kalian. Don't miss it guys. Seperti yang sudah saya katakan tadi, hari ini kita akan membahas tentang teori belajar. Teori belajar apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Langsung kita simak yuk pembahasannya. Teori belajar yang pertama yaitu teori behavioristik atau behaviorisme. Sesuai dengan namanya behavior yang berarti tingkah laku, sudah jelas bahwa teori ini berhubungan dengan tingkah laku atau perubahan tingkah laku. Dan ini disebabkan karena adanya interaksi stimulus yang berupa input dan respons sebagai output. Ada 4 teori dalam teori behaviorisme ini. Yang pertama dari Bandura atau yang dikenal sebagai teori belajar sosial. Teori ini merupakan gabungan teori belajar behavioristik dengan penguatan psikologi kognitif dengan prinsip modifikasi perilaku. Bisa dikatakan teori ini belajar dengan meniru orang lain. Contohnya, jika guru berperilaku baik, maka siswa juga akan berperilaku baik. Begitu pula sebaliknya. Kemudian, teori yang kedua dari Thorndike atau yang biasa dikenal dengan connectionisme. Dalam teori ini dikenal dengan istilah stimulus respons. Dan ada 3 hukum yang ada di teori ini, yaitu law of readiness atau kesiapan, law of exercise atau latihan, dan law of effect atau akibat. Dan law of effect ini yang paling terkenal ya, ini merupakan belajar siswa akan lebih berhasil jika diikuti kepuasan atau kesenangan. Kemudian tokoh yang ketiga ada Skinner atau operant conditioning. Jadi untuk teori ini penguatan atau ganjaran mempunyai peranan penting. Ada penguatan positif, jika anak berperilaku positif, anak akan mendapatkan reward atau hadiah. Biasanya rewardnya dalam bentuk pujian. Dan untuk penguatan negatifnya, jika anak berperilaku tidak baik, dia akan mendapatkan punishment atau hukuman yang biasanya dengan teguran. Kemudian yang selanjutnya itu ada dari Pavlov atau classical conditioning. Teori ini gampang saja mengingatnya dengan pembiasaan. Jadi contohnya, agar siswa mengerjakan soal PR dengan baik, kita harus membiasakan dengan memeriksanya, menjelaskan, atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya. Kemudian bisa disimpulkan ciri-ciri dari teori ini, yaitu menekankan pada hasil, bukan proses. Kemudian memerlukan stimulus dari pengajar. Jadi, pengajar memberikan stimulus atau rangsangan. Kemudian, proses peniruan atau memindahkan pengetahuan pengajar ke orang yang belajar. Kemudian ada pengulangan dan yang terakhir penguatan atau reinforcement. Teori belajar yang selanjutnya yaitu teori belajar kognitif atau kognitivisme. Teori ini adalah proses berpikir di balik tingkah laku, jadi lebih mementingkan proses daripada hasil. Ada beberapa pandangan para tokoh tentang perkembangan teori ini, tapi saya hanya akan membahas 2 saja, yaitu teori Piaget dan teori Brunner.
Teori Piaget mengungkapkan proses belajar akan terjadi jika mengikuti 3 tahap, yaitu yang pertama tahap asimilasi, yaitu tahap penyatuan informasi yang baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh individu. Kemudian tahap yang kedua, akomodasi, ini adalah penyesuaian kognitif ke dalam situasi yang baru. Jadi kalau tadi yang pertama asimilasi itu penyatuan informasi, tahap yang kedua ini adalah tahap penyesuaian. Kemudian yang ketiga, ekuilibrasi, pasti udah tahu ya, ekuilibrasi itu kan keseimbangan. Jadi di sini pengertiannya adalah penyesuaian keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Kemudian pandangan tokoh yang kedua itu tadi teori Brunner ya. Ini memberikan dorongan pentingnya pengembangan berpikir. Brunner mengemukakan 3 sistem keterampilan atau 3 cara penyajian untuk menyatakan kemampuan-kemampuan secara sempurna. Yang pertama, enaktif, ini adalah melalui tindakan. Jadi anak terlibat secara langsung dalam memanipulasi objek. Kemudian yang kedua, cara penyajian ikonik. Ini pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak berhubungan dengan mental, yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Cara penyajian yang terakhir adalah simbolik. Jadi simbolik ini didasarkan pada sistem berpikir abstrak, arbiter, dan lebih fleksibel. Bisa disimpulkan dari teori ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak itu berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Sehingga guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru, tetapi tidak asing. Selanjutnya yang terakhir, berikan peluang agar anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Next, teori belajar konstruktivistik atau konstruktivisme. Dalam teori ini, pembelajar akan membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan apa yang sudah diketahuinya. Jadi pembelajar harus aktif berpikir sendiri walaupun sudah punya kemampuan awal, meskipun masih sangat sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat guru. Dalam teori ini, guru berperan sebagai pembimbing. Jadi, guru tidak mentransfer pengetahuannya ya, melainkan memfasilitasi proses belajar dengan cara-cara yang menjadikan informasi bermakna dan relevan bagi siswa. Kemudian Vygotsky menyatakan ada 2 konsep penting dalam teori ini, yaitu ZPD atau Zone of Proximal Development. Ini merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Kemudian konsep yang kedua, scaffolding. Ini lumayan sering keluar ya dalam pembahasan soal. Ini merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa pada tahap awal pembelajarannya. Jadi hanya pada tahap awal ya, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah dia dapat melakukannya sendiri. Dan teori belajar yang terakhir adalah teori belajar humanistik atau humanisme. Dilihat dari namanya, humanistik yang berasal dari kata human yang artinya manusia, sudah jelas teori ini pasti berhubungan dengan manusia. Jadi, menurut teori ini, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri.
Aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif, dan proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri atau telah mencapai aktualisasi dari secara optimal. Teori humanistik cenderung bersifat elektik, maksudnya teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Salah satu tokoh dalam teori ini itu adalah Bloom and Cardwell yang dikenal dengan taksonomi Bloom yang meliputi domain kognitif, psikomotor, dan juga afektif. Untuk domain kognitif itu sendiri terdiri atas 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, berarti ini isinya mengingat dan menghafal. Kemudian yang kedua ada pemahaman, ini menginterpretasikan. Yang ketiga ada aplikasi atau menggunakan konsep untuk memecahkan masalah. Yang keempat analisis atau menjabarkan suatu konsep. Yang kelima sintesis, menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep yang utuh. Kemudian yang terakhir ada evaluasi, ini membandingkan nilai, ide, metode, dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan kalian menghafalkan nih, saya ada satu cara untuk memudahkannya, yaitu tahu hakasine asine. Apa ini maksudnya? Tahunya di sini itu maksudnya adalah pengetahuan. Kemudian H di sini paham, paham, berarti ini maksudnya adalah pemahaman. Kemudian kasih di sini itu maksudnya adalah aplikasi, dan untuk A di sini analisis, S-nya untuk sintesis, dan yang terakhir E-nya itu untuk evaluasi. Oke, kita lanjutkan. Domain selanjutnya adalah domain psikomotor. Di sini ada beberapa tingkatan. Yang pertama peniruan, ini menirukan gerak. Yang kedua penggunaan, jadi menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Yang ketiga ketepatan, melakukan gerak dengan benar. Kemudian yang keempat perangkaian, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Kemudian yang kelima itu naturalisasi, melakukan gerakan secara wajar. Nah, ini seperti tadi ya, untuk mempermudahnya menghafalkannya, kita ada niguna terang alis. Ni-nya di sini itu untuk niru atau peniruan. Kemudian gunanya di sini untuk penggunaan. T-nya untuk ketepatan atau tepat ya. Rangnya untuk perangkaian. Kemudian alisnya untuk naturalisasi. Untuk domain yang terakhir itu ada afektif, terdiri atas 5 tingkatan. Yang pertama pengenalan, jadi ingin menerima atau sadar. Kemudian yang kedua merespon, ini aktif berpartisipasi. Yang ketiga ada penghargaan atau menerima dan setia pada nilai-nilai. Yang keempat pengorganisasian atau menghubungkan nilai dengan sesuatu yang dipercayainya. Yang terakhir atau yang kelima pengamalan ya. Jadi ini menjadikan nilai sebagai bagian dari pola hidupnya. Untuk menghafalkannya ada nalpon harga amal. Nalnya untuk pengenalan, ponnya respon, merespon, harnya untuk penghargaan, G-nya di sini untuk pengorganisasian, dan amalnya untuk pengamalan. Nah, setelah kita membahas 4 teori tadi, kalian sudah punya gambaran dong tentang teori belajar yang saat ini. Untuk lebih memahaminya, kita lanjut latihan soal yuk. Yang pertama, pada teori belajar ini, siswa dianggap sebagai objek belajar. Siswa diperlukan sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Merupakan pengertian dari teori belajar, humanistik, sibernetik, konstruktivisme atau behaviorisme. Nah, di sini
Kata kuncinya adalah perilaku dan kemudian di situ ada kata penguatan. Jadi sudah jelas ini adalah teori behaviorisme atau jawabannya yang D. Soal yang kedua, teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Peran guru dalam teori ini adalah sebagai fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna kehidupan siswa. Teori ini termasuk aliran behaviorisme, humanistik, sibernetik, atau konstruktivisme. Kata kuncinya adalah fasilitator dan kemudian pada kalimat makna kehidupan siswa yang sesuai dengan teori belajar humanistik. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal yang ketiga, belajar merupakan pemaknaan pengetahuan dan mengajar merupakan proses menggali makna. Hal tersebut merupakan ciri dari teori humanistik, behavioristik, kognitif, konstruktivistik, atau sibernetik. Soal ini kata kuncinya yaitu kata pengetahuan dan menggali makna. Ini sesuai dengan konsep teori konstruktivistik, jadi jawabannya adalah yang D. Dan soal yang berikutnya, yang keempat ya. Berikut ini merupakan implikasi teori perkembangan kognitif belajar. Kecuali yang A, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. B, guru berusaha mengantarkan anak pada tingkat pemahamannya secara maksimal. C, materi yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. D, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Untuk yang nomor ini, kita harus periksa satu-satu dari keempat pilihan jawaban. Dan jawabannya adalah yang B, karena di situ ada kalimat mengantarkan anak pada tingkat pemahamannya. Itu tidak sesuai dengan teori kognitif yang seharusnya guru hanya mengarahkan saja. Soal yang kelima, teori belajar yang berpendapat bahwa belajar bahasa pada hakikatnya hanyalah proses pengisian detil kaidah-kaidah atau struktur aturan bahasa ke dalam LAD yang sudah tersedia secara alamiah pada manusia adalah teori belajar nativisme, kognitivisme, humanistik, atau sosial. Teori ini belum kita bahas ya, tapi kita bisa menebak dari kata alamiah yang sesuai dengan native, yaitu alami atau asli. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang A. Soal yang keenam, aliran ini lebih menekankan bagaimana kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Artinya, mendapatkan perhatian dari peserta didik diperlukan alat bantu. Alat bantu ini sejalan dengan perkembangan teknologi. Teori ini tergolong aliran humanistik, behaviorisme, sibernetik, atau konstruktivisme. Yang ini teorinya juga belum kita bahas, tapi gampang sekali. Silakan diingat saja jika ada kata teknologi atau perkembangan teknologi, berarti ini sesuai dengan teori sibernetik. Agar mudah mengingat, kita lihat saja kata sibernetik, belakangnya ada kata tik yang merupakan singkatan dari teknologi. Jadi nomor ini jawaban yang tepat adalah yang C. Dan alhamdulillah untuk kali ini kita sudah selesai membahas teori belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saling berbagi untuk para pejuang SKB guru yang lain di luar sana dengan share video ini dan ajak mereka untuk belajar bersama. Terima kasih buat kalian yang setia bersama kami. Jangan lupa untuk mengikuti tryout pedagogik part 1 dan part 2. Ayo gabung karena kami akan mengadakan tryout secara rutin.
Dan yang ingin mendapatkan file lengkap dari pembahasan kali ini, silakan komen alamat email kalian. Kalian juga bisa kasih saran kira-kira materi apa yang ingin kalian simak pembahasannya di video selanjutnya. Oke, thank you buat semuanya. See you.